Kenapa sih para pejabat itu dan elit partai mikirnya itu rebutan anggaran APBN aja? Kok bukan mikirin bagaimana APBN bisa naik 3 kali lipat tanpa menekan pajak? Mengapa mereka tidak memikirkan bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat 3 kali lipat dari sekarang? Bagaimana kita tidak bergantung kepada produk asing? Bagaimana semua ini terjadi dalam waktu cepat? Kayaknya nggak ada yang memikir, kayaknya memang nggak peduli atau lebih parah lagi, memang tidak mampu. Kita menengok sejarah sebentar ke Amerika, di mana di tahun 1885 sampai 1920 adalah periode seperti saat ini di Indonesia. Oligarki, para industrialis, para elit kapitalis menguasai jalannya pemerintahan. Mereka berpatokan bukan kepada siapa pemimpin Amerika yang terbaik, namun semua presiden harus punya kwitansi pada mereka. Jadi para kapitalis elitis ini punya kendali atas jalannya kebijakan yang pastinya selalu berpihak pada kepentingan pengusaha elit. Kapitalis elitis ini selalu berpihak kepada siapa yang menang dan mau menerima kwitansi dari mereka, bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang membawa kebenaran. Kalau kita andaikan saat ini GDP negara kita adalah 1,1 triliun dolar atau 16.000 triliun rupiah, yang mana yang 2.500 triliun adalah APBN, yang 13.500 triliun rupiah adalah swasta. Dari 13.500 triliun tadi, oligar dan kapitalis elitis menguasai 10.000 triliun rupiah. UKM dan buruh yang 99 populasi rebutan yang 3.500 triliun rupiah. Semua ketidaksetaraan yang telah terjadi lama ini sejak 6 presiden terakhir setelah Soekarno, ya begini nih, masih mau mereka dengan gaya yang sama menjabat lagi. Amerika, kita kembali ke sana. Amerika sejak Grover Cleveland di 1885 sampai Woodrow Wilson di tahun 1921, negara dikuasai oligarki, di mana peraturan industrialis itu kejam sekali kepada buruh. Misalnya, hanya libur 1 tahun 1 kali, yaitu pada 4th of July. Kerjanya pun 9 jam, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan keselamatan kerja. Amerika terlihat maju, yang kaya nambah kaya, namun kemiskinan di mana-mana kala itu. Semua akhirnya dirusak oleh Warren Harding, presiden Amerika berikutnya, menggantikan Woodrow Wilson, yang dirinya mungkin bukan presiden Amerika yang terbaik, bahkan mungkin yang terkorup, namun dia menghancurkan banyak kebijakan yang pro-elit sehingga terus membawa masalah ekonomi di Amerika hingga puncaknya di tahun 1929, Black Monday, runtuhnya Wall Street yang baru di-recover sejak FDR atau Franklin Delano Roosevelt berkuasa di tahun 1933 yang memulai program New Deal yang memprint money 100 billion US dollar untuk membangun UKM, infrastruktur, dan industri di Amerika. Fakta meranglik, selama 1885 hingga 1920-an, kekayaan elit Amerika adalah 90% GDP Amerika, UKM hanya 5%, APBN hanya 5%. Namun sejak 1930-an tersebut, kekayaan oligar sekitar 40-an%, APBN 30-an%, dan UKM 30-an%. Balance sekali negaranya. Yang semua itu diawali dan dirusak oleh Warren Harding Administration. Akankah di tahun 2024 ada tokoh perusak itu di Indonesia agar elit kapitalis, APBN, UKM, dan buruh rata semua? Tapi kayaknya ngimpi kali ya. Kita perhatikan calon pilot yang mau balapan di tahun 2024. Mana perkataan mereka yang mengatakan strategi meningkatkan kesejahteraan hingga 3 kali lipat itu dari saat ini? Mana perkataan mereka bagaimana membuat Indonesia menjadi independen energi, independen pangan, tidak bergantung dana asing? Mana? Kok kalian nggak tanya sih mereka? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu juga? Kumaha engke wae lah, yang penting joget-joget dulu, tiktokan, IG-an yang membuat banyak viewer dan like. Mumpung jabat, pakai sarana Pemda dan sarana negara buat kumpulin massa dan melakukan prakampanye. Plus pakai uang Pemda dan uang negara, undang wartawan sebanyak-banyaknya dan di-expose. Gini deh, kita yang ingatkan mereka aja deh, biar nanti waktu mereka jabat nggak ngeles-ngeles cari alasan, karena beda apa yang diomongin di kampanye, beda dengan apa yang didapatkan rakyat. Di tahun 2023 bisa dikatakan tahun politik di Indonesia. Tahun fitnah, tahun framing, tahun hoax, tahun disinformasi pembunuhan karakter, tahun perpecahan atas kelompok satu yang tidak ingin orang dari kelompok lainnya menjadi pemimpin di Indonesia, tahun agama jadi senjata penghakiman kebenaran, tahun saling hina atas perbedaan suku dan ras, serta perbedaan status ekonomi. Peristiwa yang akan terjadi itu di negara kita ini lebih dikarenakan memang masih belum dewasa berpolitiknya. Jadi tetaplah kalian menganggap bahwa menjadi presiden dan merebut banyak kursi di parlemen serta jabatan politik adalah masalah paling penting bagi hidup Anda. Silakan. Namun
Apa yang akan terjadi di dunia pasti akan berimbas ke Indonesia. Yang mana hal ini adalah fakta jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian kerjakan memfitnah saudara sendiri. Kita bahas perlahan agar menjadi pertimbangan sahabat melangkah. Jangan sampai kita menjadi yang paling menderita di tahun-tahun hadapan. Sudah presidennya jadi bukan orang yang di pihak kita, tidak mampu lagi orangnya. Ya sudahlah, yang penting siapapun presidennya nanti, Anda tetap aman dari bahaya ekonomi dan dari bahaya kesehatan dunia. Itu penting. Stay healthy, stay alive, itu jauh lebih penting. Inilah masa survival skill kita diasah. Inilah masa survival of the nation kita diuji. Kita mulai datanya. Diawali dengan perang dagang di tahun 2017, di mana kalau sahabat sudah mengikuti serial bernegara New Mind, pasti sangat kenal dengan informasi yang mengingatkan dimulainya dengan perang dagang, di ujungnya akan ada perang militer. Sudah siapkah Indonesia? Dan hal itu terjadi. Sejak tahun 2017, Bosman turun gunung mengingatkan cara bernegara yang cara kelolaannya khususnya bidang ekonomi dikelola dengan cara ekonomi biasa. Dan ini sudah mengarah ke bahaya untuk Indonesia. Ada 3 cara kelolaan ekonomi bernegara. Pertama, ekonomi at normal condition. Kedua, ekonomi at crisis. Krisis apapun ya. Kemudian, economic at war. Kita sudah rincikan kepada semua pejabat dan masyarakat bahwa sejak tahun 2017 dunia sudah masuk pada economic at war. Ubah cara bernegara sektor ekonominya. Nggak percaya. Tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau saja hal ini kita ingatkan dan sudah dilakukan kemarin-kemarin, sebagian saja, mungkin saat ini BBM tidak naik harganya. Pada tahun 2017, Trump, Presiden Amerika waktu itu, melakukan perang terhadap strategi harga murah Tiongkok di Amerika atau dumping price dengan mengenakan tarif pajak barang impor dari Tiongkok yang tinggi, menyebabkan barang-barang Tiongkok harganya naik 25-40%. Hal ini dibalas dengan Tiongkok atas barang Amerika di Tiongkok. Perang tarif, kemudian perang dagang itu, kemudian jadi perang keuangan. Saling serang mata uang masing-masing. Sesungguhnya hal ini bisa diartikan bukan hanya perang dagang, namun sudah masuk perang ideologi. Komen Bosman tentang perang ideologi ini banyak yang tidak paham, terutama pejabat keuangan dan pejabat ekonomi negaranya. Perang ideologi demokrasi Amerika versus komunis Tiongkok itu jelas sekali. Namun banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak menganggap hal itu penting. Bahkan hal itu tidak ada. Kerja sama Indonesia ke salah satu pihak, yang miring ke salah satu pihak, akan punya arti menantang pihak lainnya. Tetapi ya sudahlah. Memang senangnya ngutang proyek Tiongkok dan ngutang dolar pejabatnya. Yang satu sangat Tiongkok, yang satu sangat Amerika. Kesamaannya hanya satu, pada jago ngutang doang. Ya wis, biar wis. Posisi politik Indonesia sesungguhnya yang merugi. Sehingga Tiongkok tidak maksimum ke Indonesianya. Begitu juga di sisi Amerika, tidak maksimum ke Indonesianya. Karena Indonesia nggak canggih memainkan perannya. Tidak secanggih Erdogannya Turki. Tidak secanggih Lee Hsien Loongnya Singapura. Sesungguhnya hal inilah awal kesulitan Indonesia akan banyak hal. Kemudian pandemi di akhir tahun 2019, pandemi mengakibatkan dunia lockdown yang berimbas menyetop 50% transaksi dunia. Pandemi di awalnya adalah political tool menjatuhkan Trump, dilanjutkan sebagai economic tool dari Bio Farma yang membuat ekonomi dunia jatuh. Ilustrasinya begini, ekonomi itu jatuh bisa cepat, namun naiknya sangat perlahan. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara. Ketika sedang jalan tiba-tiba harus di shutdown atau dimatikan. Ketika dinyalakan lagi perlu waktu 24 jam lebih agar panas tungku bisa siap sampai 100%. Katakan panasnya diturunkan 50%, maka tetap tidak bisa seketika suhunya dinaikkan. Tetap bertahap, setidaknya 12 jam. Namun lebih dari 6 jam sesungguhnya baru bisa kembali ke peak performance-nya. Ekonomi juga demikian. Turunnya kapasitas ekonomi 10%, menjalankannya lagi perlu 6 bulan sampai peak performance. Kalau turunnya hingga 50%, peaknya memakan hampir 3 tahun. Jadi sejak tahun 2020, ketika 50% kapasitas dunia ekonomi turun, ketika dinyalakan lagi di tahun 2021 akhir atau 2022 awal, puncaknya baru tahun 2025 harusnya. Namun ketika baru mulai jalan, perang di Ukraina terjadi. Strategi Amerika, NATO, Uni Eropa, Rusia disangsi. Rusia kena sanksi ekonomi. Rusia mungkin hanya memberikan 12% kontribusi ekonomi dunia, namun memberikan 25% lebih pengaruh ekonomi di Eropa, terutama energi. Ini yang tidak diperhitungkan karena Rusia ternyata tidak jatuh juga dan malah Eropa yang jatuh. Inflasi harga energi sudah naik 5 kali lipat.
sudah lebih dari 4 kali harga energi Eropa itu dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu zero covid policy-nya Tiongkok membuat 27 kota lebih ditutup di Tiongkok juga terjadi di awal semester 2022 ini. Masih di tahun ini juga. Semua ini membuat produksi Tiongkok turun, distribusi turun dan ekonomi Tiongkok terendah pertumbuhannya dalam 20 tahun terakhir. Jadi dunia menjadi belum jalan baik, efek pandeminya belum. Ditambah inflasi yang naik karena harga energi yang naik membuat ekonomi melambat di seluruh dunia. Harga barang dari Tiongkok rata-rata naik 20%-an dan distribusi terlambat. Hal ini membuat ekonomi dunia mengalami turunnya daya beli, inflasi tinggi, dan yang terburuk belum dijelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa diakhiri dengan perang dunia kah seperti perang dunia pertama dan kedua? Inflasi dunia diakhiri dengan Great Reset perang dunia. Sekarang, apakah akan terjadi yang ketiga?